Selamat pagi. Ya, selamat tahun baru juga ya buat kalian semua. Biarlah di tahun ini kita boleh menjadi pribadi yang lebih baik, karena Tuhan Yesus senantiasa menolong dan menyertai kita. Kita akan mulai ibadah kita di awal tahun ini dengan memuji Tuhan. Bapa, aku datang padamu. Kita boleh undang Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita, agar apa yang kita pujikan, persembahkan saat ini berkenan di hadapan Tuhan.
hari-hari kami yang mendatang Tuhan, kami boleh senantiasa bersyukur, berserah dan berharap kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk memuji dan memuliakan nama Engkau. Kami rindu untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Biar Engkau sendiri yang berkarya atas hidup kami semua Tuhan. Baik kami yang melayani maupun yang dilayani Tuhan, kami rindu Tuhan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau buka ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, gimana liburan tahun baru ini kemarin? Kalau Kak Lia kemarin tahun baru liburan kemana? Mau tahu nggak Kak? Ada yang mau tahu Kak Lia mau pergi kemana? Mau dong. Kak? Aku di rumah saja. Bisa aja. Nah jadi gimana Kak? Ada yang pergi luar negeri ya Lia? Mungkin ya mimpi kali ya, bohong. Sama lo Kak Lia, aku juga di rumah lo. Iya. Adik-adik di rumah saja atau pergi? Mungkin ya Kak Lia ya, di masa pandemi ini kita harus mematuhi aturan pemerintah, harus sesuai dengan protokol kesehatan, di rumah saja, stay at home. Jadi adik-adik jangan sedih, jangan apa itu susah. Duh aku gak bisa liburan, aku gak bisa ngapa-ngapain. Tapi biarlah tahun yang baru ini Kak Lia, kita tetap bersuka cita karena Tuhan Yesus sangat baik dalam hidup kita. Betul Kak, betul, setuju. Setuju ya? Gimana Kak kalau kita bersuka cita pada hari ini? Kita mau happy juga ya. Kita juga pengen memuji Tuhan Kak dengan lompat-lompat, dengan gerak-gerak Kak. Karena sudah lama ini badannya nggak di olahraga ya. Ada mau ya? Ayo semuanya bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Happy ya ya ya. Happy.
dipanaskan. Kalian, kita sudah memuji nama Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, selalu mengingat kebaikan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Mari adik-adik kita ambil posisi ya, yang baik untuk menyembah Tuhan ya. Kita mau menyembah Tuhan.
saudara-saudara kami semuanya Tuhan beri. Kami percaya Tuhan mengasihi hidup kami. Kami sudah memuji Tuhan dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami Tuhan agar kami boleh dengar-dengaran akan firman-Mu. Kami terima berkat firman-Mu pagi ini dan kami serahkan doa kami. Haleluya. Amin. Hai adik-adik semua, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tante dan kakak-kakak semuanya sudah kangen banget sama adik-adik. Karena sudah 9 bulan kita tidak bertemu, tidak bertatap muka dalam ibadah, tetapi kita senantiasa ada dalam penyertaan dan lindungan Tuhan. Saya percaya adik-adik yang ada di rumah semuanya sehat-sehat, bukan? Haleluya. Itu semua karena Tuhan Yesus yang melindungi kita semua. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, rasanya Natal baru beberapa hari yang lalu ya, seakan-akan baru beberapa hari yang lalu. Kita sudah ada di tahun baru, tahun 2021, di minggu yang kedua. Adik-adik, masih terngiang-ngiang dalam ingatan kita, di telinga kita juga, bahwa Natal kita rayakan dengan sederhana karena adanya pandemi COVID-19. Tidak pernah kita merayakan Natal seperti ini, tetapi berkat Tuhan, kasih dan kemurahan Tuhan tidak berkurang sedikit pun untuk kita semua. Nah adik-adik, kalau adik-adik melihat kemeriahan Natal di media sosial seperti di TV ya, di luar negeri juga semua dirayakan ya secara online ya adik-adik. Kita juga merayakan secara online. Bahkan adik-adik juga memberikan kado Natal. Wah, kadonya adik-adik, kado yang diberikan adik-adik untuk Natal itu yang nanti akan dibagikan oleh kakak-kakak kepada yang membutuhkan, itu begitu indah, dihias dengan pita-pita, dengan hiasan yang begitu indah. Tante senang sekali melihat kado adik-adik. Nah, begitu juga di seluruh dunia ada kebiasaan untuk saling menukar kado pada hari Natal sebagai hadiah. Namun adik-adik, ada satu hadiah yang terindah, yang tidak ada duanya, yang dikirim Allah Bapa dari surga ke dunia ini untuk umat manusia. Kado ini tidak dibungkus dengan kertas kado, tidak dihias-hias dengan pita-pita, dengan pernak-pernik yang membuat cantiknya kado Natal, tetapi kado itu dibungkus dengan kain lampin adik-adik dan tidak bisa dibeli di toko. Kado itu begitu luar biasa. Kado itu adalah bayi Yesus yang ada di kandang Bethlehem. Dia dibungkus dengan kain lampin dan ditaruh di palungan. Adik-adik, begitu sederhananya kado itu, tapi sangat luar biasa. Kado itu adalah kado yang istimewa dan terindah bagi kita semua. Mengapa begitu adik-adik? Kado itu adalah bukti kasih yang luar biasa, kasih yang begitu besar dari Allah Bapa di surga untuk umat manusia ciptaannya. Adik-adik ingat bukan bahwa sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, hubungan dengan Allah terputus dan manusia ada di dalam kegelapan, tidak bisa melihat terang kasih Allah, tidak bisa merasakan damai dan sukacita karena hidupnya dibelenggu oleh dosa. Nah adik-adik yang dikasihi Tuhan, Allah tidak mau demikian terus melihat manusia. Allah sedih ya ketika manusia jatuh ke dalam dosa, karena Allah begitu mengasihi manusia ciptaannya.
Sehingga sampai dituliskan ayatnya di dalam Yohanes 3 ayat 16. Wah, pasti adik-adik hafal ya ayat ini. Yohanes 3 ayat 16 sering kita pakai sebagai ayat hafalan ya, ayat mas. Baik, kalau ada yang lupa, Tante akan ingatkan, kita akan mendengar, Tante akan bacakan untuk adik-adik. Yohanes 3 ayat 16 berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wow, luar biasa adik-adik. Kasih Allah begitu besar buat kita semua, sehingga Allah menjanjikan mengaruniakan putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yang menebus kita dari dosa, yang membawa manusia yang percaya kembali dapat berhubungan dengan Allah, kembali menerima terang kasih Allah. Nah adik-adik, dan kado itu ternyata sudah dinyatakan oleh Allah ya. Namun sebelum itu adik-adik, Allah sudah merencanakan jauh sekali sebelum adanya Tuhan Yesus lahir di dunia ini 2020 tahun yang lalu. Allah sudah merencanakan 800 sebelum Tuhan Yesus lahir. Melalui nubuat Nabi Yesaya, Allah sudah merencanakan mengaruniakan putranya yang tunggal untuk menebus dosa umat manusia, yaitu di dalam Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Tante akan bacakan untuk adik-adik. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Haleluya, adik-adik, puji Tuhan ya. Jauh sebelum Tuhan Yesus lahir, 800 tahun yang lalu, Allah sudah merencanakan penebusan umat manusia melalui kelahiran putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang akan menjadi juru damai buat manusia dengan Allah. Dan adik-adik, walaupun selanjutnya manusia tetap tenggelam dalam dosanya, tetap berbuat dosa, ada banyak yang melupakan, sedikit sekali yang mengingat bahwa Allah berjanji akan mengirimkan putranya yang tunggal ya. Yang mengingatnya ini termasuk adalah Raja Daud. Raja Daud adalah juga nenek moyang dari Tuhan Yesus. Dia adalah keturunan dari Daud. Nah adik-adik yang dikasihi Tuhan, walaupun orang banyak melupakan nubuat yang pernah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, tetapi Allah tidak pernah lupa akan janjinya. Allah selalu menepati janjinya, sehingga walaupun sudah 800 tahun, akhirnya Allah menepati janjinya dengan memberikan putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang dilahirkan di kandang Bethlehem 2020 tahun yang lalu. Adik-adik, itulah kado yang terindah bagi kita semua. Tetapi adik-adik, kado itu hanya bagi orang yang mau menerima Yesus, yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Yang tidak mau menerima, oh no, tidak akan adik-adik. Yang tidak mau menerima dan tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus, nggak akan bisa menerima penebusan dosa dan tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan surga.
Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, biarlah kado yang terindah itu, walaupun sudah dinyatakan Allah 2020 tahun yang lalu, tetapi sampai hari ini kado itu akan tetap diberikan oleh Allah bagi orang yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Adik-adik, lalu untuk anak-anak sekolah minggu bagaimana, Tante? Anak-anak sekolah minggu adalah anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus, pasti sudah menerima kado ini, ya. Pasti semuanya sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kalau adik-adik semua adalah anak-anak Allah, pasti kita semua akan menerima warisan dari Tuhan Yesus, yaitu bisa masuk ke dalam kerajaan surga yang mulia kelak ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Nah, adik-adik, kiranya firman Tuhan sampai di sini, kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Biarlah kita tidak mau menerima kado itu sendiri, tetapi kita mau membagikan kado bagi teman-teman adik-adik yang di luar, yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik bisa memberi kado ini, ya. Adik-adik bisa menyaksikan cinta Tuhan. Adik-adik akan dimampukan oleh Tuhan. Roh Kudus akan memampukan adik-adik untuk bersaksi bahwa apabila kita percaya pada Tuhan Yesus, kita akan menerima pengampunan dosa dan menerima kado keselamatan yang dari surga, yaitu Juru Selamat manusia Tuhan Yesus Kristus akan menyelamatkan kita dari dosa. Nah, adik-adik, maukah adik-adik menjadi saksi Tuhan Yesus? Haleluya. Tante percaya adik-adik adalah anak-anak Tuhan yang setia, yang mau beribadah setiap hari Minggu, ya. Walaupun bukan secara online, ya adik-adik, bukan dari sekolah minggu GPDIHW saja, dari Superbook, tetapi kalau setiap hari Minggu ada ibadah, adik-adik mengikuti. Adik-adik adalah anak Tuhan yang setia, setia beribadah, setia membaca firman Tuhan, dan rajin berdoa serta memuji Tuhan. Adik-adik akan bertemu dengan Tuhan Yesus di surga yang mulia. Tuhan memberkati adik-adik semua. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, demikian firman Tuhan, kiranya boleh menjadi berkat bagi adik-adik semua. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita akan tutup ibadah ini dengan doa. Kita akan menyanyikan sebuah pujian yang ada dalam Yohanes 3 ayat 16.
kami sudah menerima Tuhan Yesus dalam hidup kami. Dan kami percaya anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu semua akan mendapatkan hak waris di kerajaan surga. Kami semua akan masuk dalam kerajaan surga bersama-sama dengan Tuhan kelak apabila Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Tuhan Yesus, kami mau berkat yang kami terima ini juga diterima oleh teman-teman kami, saudara-saudara kami yang perlu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami mau mereka juga bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Tolong kami semua Tuhan, agar kami dapat bersaksi tentang cinta Tuhan yang begitu besar, yang mau menebus dosa umat manusia yang percaya kepada Engkau. Tuhan Yesus, biarlah mulai kecil kami mau belajar untuk bersaksi tentang cinta Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati orang tua kami, berkati kakak-kakak guru sekolah minggu, dan senantiasa kami semua ada dalam lindungan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami merasakan bahwa kami sudah lama sekali tidak bisa beribadah kembali. Kami percaya suatu saat ketika Tuhan angkat pandemi COVID-19, kami akan beribadah sekolah minggu di gereja lagi. Kami percaya bahwa Tuhan pasti adakan bagi kami. Kuasa Tuhan akan nyata bagi kami. Mukjizat Tuhan dinyatakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau memberkati juga adik-adik sekolah minggu. Berkati pelajarannya di sekolah, walaupun secara online Tuhan. Tuhan mampukan adik-adik untuk belajar dengan baik. Memberkati semua orang yang ada di sekitarnya, yang senantiasa mendukung dan mengasihi adik-adik, kedua orang tuanya, kakek nenek, kakak adik, semuanya Tuhan memberkati. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami terima berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan penyataan dari Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri ibadah kami dan kami alaskan doa.